Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nari 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun. Sejarak 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud dengan berpuasa satu hari di jalan Allah? Maksudnya adalah dia berpuasa satu hari ikhlas karena Allah. Jadi fisabilillah maksudnya ikhlas karena Allah, bukan karena riya, karena ingin didengar, ingin dipuji dan sebagainya, tidak. Tapi dia berpuasa ikhlas karena Allah. Satu hari saja berpuasa dengan ikhlas, ini membuat dia dijauhkan dari neraka sejarak 70 tahun. Ya. Ini. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka itu parit. Allah jadikan antara dia dengan neraka itu parit sebagaimana antara langit dan bumi. yakni seorang yang berpuasa dengan ikhlas satu hari, ya, berpuasa dengan ikhlas satu hari saja, maka Allah jadikan antara orang ini dengan neraka itu jarak yang jauh, parit, ya, parit. Yang parit itu lebarnya seperti antara langit dan bumi. Itu satu hari. Nah, kalau seorang berpuasa 29 hari atau 30 hari, maka semakin jauh jaraknya dari neraka, ya. Kalau dia berpuasa 10 hari dengan ikhlas, maka jarak antara dia dengan neraka berarti 700 tahun, ya. Kalau satu hari 70, 10 hari 700 tahun. Ini rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Allah syariatkan puasa yang dengan itu seorang itu selamat dari neraka, ya. Allah wajibkan berpuasa yang itu menjadi sebab keselamatan dia dari neraka. Dan yang kelima adalah haji, menunaikan haji bagi yang mampu. Menunaikan haji bagi yang mampu, tidak bagi semua orang. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur, yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasannya di sisi Allah selain surga. Juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang menunaikan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor selama rangkaian manasik haji dan tidak berbuat fasik, ya, falam yarfuth walam yafsuq, ya, dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan selama haji itu, maka dia kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia diputihkan, dibersihkan dari seluruh dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Jadi kondisi keadaan orang yang pulang haji, jika hajinya diterima, itu dia kembali nol, ya. Jadi keadaannya itu bersih dari semua dosa-dosa, seperti ketika pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa pahala haji. Nah, kelima hal ini masuk dalam rukun Islam. Kelima hal yang saya sebutkan tadi itu rincian dari rukun Islam yang 5, ya. Rukun Islam kan ada 5, ya. Siapa yang bisa menyebutkan, ya? Jelas rukun Islam ada 5. Apa saja itu? Yang pertama apa? Bersyahadat, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menunaikan salat, mendirikan salat. Yang ketiga, zakat, membayarkan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu, ya. Ini 5 hal yang utama, 5 hal yang pokok, ya. Jadi mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu artinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar dari semua amal saleh itu iman. Syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang isi dari 2 kalimat syahadat itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW.
Ini syarat mutlak siapa yang ingin selamat dari neraka. Kemudian yang kedua, mendirikan salat 5 waktu, salatnya 5 waktu. Jaga benar-benar, ini harga mati bagi seorang muslim. Yang ketiga adalah membayar zakat, zakat fitrah maupun zakat harta. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Nah, barang siapa yang melaksanakan 5 rukun Islam ini, adapun haji bagi yang mampu tadi ya, maka Allah menjamin dia masuk surga. Siapa yang menjaga benar-benar rukun Islam yang 5, melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, maka Nabi menjamin dia masuk surga. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku ya. Beritahukanlah kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan akan menyelamatkanku dari neraka." Pertanyaan ini menunjukkan bahwa hati Mu'adz bin Jabal ini risau dengan masalah ini. Jadi dia tidak merasa aman dan risau ya, kepikiran bagaimana caranya selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Oleh karena itu dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, beritahulah aku amal-amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Artinya pertanyaanmu ini bukan pertanyaan yang ringan, tapi sesuatu hal yang besar. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Karena tadi saya sebut di awal bahwa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga ini suatu hal yang besar, suatu hal yang luar biasa ya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, tetapi hal ini mudah ya, meskipun ini suatu yang besar sekali, tapi ini suatu hal yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan suatu hal yang sulit bagi siapa yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi merinci. Pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Ta'ala dan engkau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak berbuat syirik. Engkau menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau dirikan salat, sabda Nabi ya. Engkau dirikan salat, ini salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, engkau bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau tunaikan haji. Ini jawaban Nabi ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang amal yang akan menyelamatkan dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Nabi menyebut 5 hal ini. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah engkau menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi engkau salat karena Allah, engkau menyembah Allah ya. Salatmu, puasamu, zikirmu, semua ibadahmu, doa-doamu engkau tujukan, engkau persembahkan kepada Allah Ta'ala, satu-satunya ilah yang hak. Dan jangan sampai engkau mempersekutukan Allah. Jangan sampai engkau memohon kepada selain Allah, berdoa kepada, bergantung kepada jimat-jimat, atau mempercayai ada di alam semesta ini ada selain Allah yang ikut mengatur angin, ikut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan padi-padi, ikut mengatur di alam semesta di samping Allah. Ini syirik ya. Jadi engkau menyembah Allah semata dan tidak engkau persekutukan dengan yang lain. Ini dengan kata lain tauhid, menjaga benar-benar tauhid, mengesahkan Allah dengan benar. Sebab barang siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Hindu, pokoknya selain orang Muslim, mereka di neraka kekal selama-lamanya. Hatta orang Muslim pun, orang-orang Muslim yang berbuat kesyirikan, dia menyatakan diri Muslim, tapi dia berdoa kepada selain Allah.
Dia percaya ada selain Allah yang berkuasa di alam semesta ini, mengatur alam. Ya. Maka dia kekal di neraka meskipun dia menyatakan muslim, meskipun dia bersyahadat. Tapi kalau dia sampai berbuat syirik, dia akan kekal di neraka kecuali jika dia bertaubat kepada Allah dari dosa syiriknya itu, ya. Jadi Nabi menyebutkan, engkau menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Engkau dirikan salat, engkau bayarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau haji. Ini. Nah, setelah itu Nabi menambahkan kepada Mu'adz. Nabi bertanya kepada Mu'adz, maukah aku beritahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, wahai Mu'adz? Jadi jawaban dari pertanyaanmu tadi sudah aku jawab. Nah, sekarang maukah aku beritahu kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maksudnya hal-hal yang akan menambah tinggi derajatmu di surga. Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah, tentu. Maka Nabi bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Dan sedekah itu, sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di tengah malam, salatnya seorang di tengah malam, salat malam. Kemudian Nabi membaca firman Allah, mengutip firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka menjauh dari tempat pembaringannya, ya. Ketika orang-orang pada tidur pulas, sekelompok orang ini lambungnya menjauh dari tempat pembaringannya. Artinya dia berdiri di malam hari. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa, memohon, menyembah Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Dan kemudian apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan sebagiannya. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk orang-orang seperti ini, berupa pahala-pahala yang menyejukkan hati mereka sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan di dunia. Setelah menjelaskan rukun Islam yang 5 tadi, maka Nabi menyebutkan hal-hal yang di luar itu, yaitu berpuasa itu adalah perisai, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa, dan salat malam, salatnya seorang di malam hari juga menghapuskan dosa-dosa. Nah, sekarang yang dimaksud Nabi, puasa itu perisai. As-saumu sunnah. Puasa itu adalah perisai atau tameng. Ini puasa Ramadan atau puasa sunnah? Yang dimaksud puasa itu perisai dalam lanjutan hadis Nabi. Ini yang dimaksud puasa ini, puasa yang wajib atau puasa yang sunnah? Yang sunnah, ya. Kenapa? Karena yang wajib sudah disebut tadi, ya. Nabi sudah menyebut, engkau dirikan salat, engkau bayarkan zakat, dan engkau berpuasa Ramadan, sudah disebut. Nah, ketika Nabi menyebut setelah itu puasa itu adalah perisai, maksudnya puasa sunnah. Karena puasa yang wajib sudah disebut. Apa maksudnya perisai? Tameng, yakni perisai dari maksiat. Puasa itu tameng, perisai dari maksiat. Dan juga perisai dari neraka. Itu penjelasan para ulama. Puasa itu perisai, tameng, artinya perisai dari maksiat ketika di dunia, dan perisai dari neraka. Jadi seorang yang memperbanyak puasa sunnah, maka dia akan semakin jauh dari neraka. Begitu pula sedekah. Ini bukan sedekah yang wajib, ya. Karena kalau membayarkan zakat sudah disebut tadi, ya. Dan kau bayarkan zakat tadi sudah disebut. Nah, ketika Nabi menyebut sedekah, berarti bukan yang wajib. Yang wajib sudah disebut lebih dulu, ya. Sedekah. Ini akan menghapuskan dosa-dosa dan akan membuat seorang itu semakin jauh dari neraka. Sebagaimana Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh kurma, ya. Selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Kelengkapan hadis ini begini. Nabi bersabda, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian nanti melainkan Allah akan berbicara kepadanya di padang mahsyar, sementara tidak ada penterjemah antara Allah dengan hambanya, dan tidak ada perantara. Jadi hamba ini dihisap oleh Allah sendirian. Allah berbicara kepada hambanya, menghisap hamba ini. Lalu hamba ini melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali amal-amalnya, amal kebaikannya.
kemudian dia melihat ke kiri, dia tidak melihat kecuali amal-amalnya yang buruk, dan dia melihat ke depan, tidak ada yang dilihat kecuali neraka. Maka Nabi bersabda, selamatkanlah diri kalian meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Barang siapa yang tidak mampu bersedekah separuh kurma, maka dengan kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik, dengan zikir. Kalimat thayyibah maknanya luas, tapi di antaranya adalah kalimat zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, astaghfirullah, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita dianjurkan bersedekah dan tidak mesti menunggu kaya, ya. Seorang untuk bersedekah tidak mesti nunggu kaya. Karena hadis tadi jelas, ya, selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Siapa yang tidak mampu bersedekah separuh kurma, ya? Insya Allah mampu, ya. Maka Nabi berkata, jangan kau remehkan sedekah yang sekecil itu apapun, sekecil itu, ya. Karena sedekah itu akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Semakin banyak seorang bersedekah, maka dia berpeluang semakin selamat dari neraka. Kalau tidak mampu, wahai Rasulullah, misalnya nggak ada uang sama sekali, nggak ada separuh kurma juga nggak ada, maka Nabi memberikan solusi, memberikan jalan keluar, itu perbanyak zikrullah, perbanyak ucapan istighfar, banyakin, ya, perbanyak ucapan astaghfirullah, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ya. Kalimat-kalimat thayyibah ini pun juga akan menyelamatkan seseorang dari neraka, ya. Kemudian juga qiyamul lail, salat malam, tadi sudah saya singgung, ya. Belum, ya. Salat malam, ya. Nabi bersabda bahwa salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Salatnya seorang di tengah malam, ya. Salat yang paling utama, paling afdal setelah salat yang wajib adalah salatnya seseorang di tengah malam. Ini salat malam, qiyamul lail. Ini salat yang paling utama setelah salat yang wajib, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, amalan yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka adalah tadi sudah saya singgung, yaitu zikrullah, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, maukah aku beritahu kalian tentang sebaik-baik amal kalian dan yang paling suci serta paling disukai oleh Raja kalian, yaitu Allah. Amal yang terbaik kalian dan amal yang paling bersih serta paling berkembang, paling tumbuh berkembang di sisi Allah, dan paling meninggikan derajat kalian di surga. Serta amal ini lebih baik bagi kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan perang, lalu kalian menebas leher-leher mereka. Berarti amal yang lebih utama daripada berinfak dan daripada berjihad. Nabi beritahu, ya, maukah aku beritahu pada kalian amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, paling meninggikan derajat kalian, dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Para sahabat ketika diberitahu Nabi seperti ini, mereka antusias sekali, ya. Mereka berkata, iya wahai Rasulullah, tentu kami ingin diberitahu. Kami ingin diberitahu. Apa jawaban Nabi? Zikrullah ta'ala. Zikrullah, yakni senantiasa kalian berzikir kepada Allah, terus menerus zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, setiap kesempatan dan sebagainya. Jangan putus-putus kalian berzikir kepada Allah setiap kali ada kesempatan. Ini berarti amalan ini, zikir ini, meskipun kelihatannya ringan atau remeh, tapi ini amal yang disukai oleh Allah Ta'ala, ya, dan pahala yang besar. Dan zikir yang dimaksud dalam hadis ini adalah zikir yang banyak, ya, zikir yang banyak. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz bin Jabal, lanjutan hadis tadi, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah selain dari zikrullah, selain dari zikir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah selain dari zikir. Ini selalu terus-menerus berzikir, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau astaghfirullah dan yang lainnya, ya.
Nah, ini amalan-amalan yang bukan semuanya ya, saya tidak menyebutkan semuanya, tapi sebagian ya, amalan-amalan utama yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Kemudian yang berikutnya yang juga sangat penting sekali adalah bertaubat dari dosa-dosa besar. Taubat nasuhah dari dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa besar itu yang membuat seorang terseret ke neraka. Apa yang membuat seorang itu tergelincir ke neraka? Selain kekafiran, kalau orang kafir sudah jelas. Tapi boleh jadi seorang muslim, dia tetap diseret ke neraka. Meskipun dia muslim, dia tidak kafir, tapi diseret ke neraka. Apa sebabnya? Karena berbuat dosa-dosa besar. Karena dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Sampai mati, dia tidak bertaubat ya. Maka dia diseret ke neraka karena dosa-dosa besarnya ini. Seperti apa dosa-dosa besar yang membuat seorang diseret ke neraka? Seperti riba, memakan riba, bermuamalah, berinteraksi dengan riba. Ini dosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka, meskipun dia muslim ya. Muslim, tapi kalau bisnisnya tidak bersih dari riba, tetap tidak akan selamat dari neraka. Kemudian juga minum khamr, minum minuman keras. Peminumnya, orang yang minum minuman khamr ini diancam dengan neraka oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kemudian durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, durhaka kepada orang tua, ini diancam dengan neraka ya. Kemudian memakan harta anak yatim, kemudian percaya mendatangi dukun-dukun ya, mendatangi dukun, percaya kepada dukun-dukun, dosa besar. Dan dosa besar jumlahnya sangat banyak. Nah, setiap dosa-dosa besar itu pelakunya diancam dengan neraka. Nah, supaya seorang itu selamat, supaya kita selamat dari neraka, bagaimana? Di samping menjaga salat 5 waktu, di samping beriman kepada Allah dan Rasul, menjaga salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji jika mampu, memperbanyak zikir. Apa? Yang hal penting yang harus kita lakukan adalah bertaubat dari dosa-dosa besar. Menjauhi, jelas kita wajib menjauhi dosa-dosa besar. Dan kalau seseorang pernah melakukan dosa besar, maka dia wajib segera bertaubat kepada Allah Ta'ala ya. Ini, jika seorang ingin selamat dari neraka, dia wajib bertaubat dari dosa-dosa besar. Termasuk dari hal yang menyebabkan seorang diseret ke neraka ya, dan mungkin orang kadang remeh ya, menganggap remeh, yaitu menyakiti binatang. Menyakiti binatang. Nabi pernah melihat di neraka, beliau ketika Mi'raj, beliau melihat neraka ya. Dan beliau melihat di situ ada seorang perempuan dari Himyar, dari kabilah Himyar, yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian dengan sebab apa? Dengan sebab dia mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan sampai mati kelaparan. Maka dia masuk neraka karena sebab ini, karena dia muslim. Dan Nabi melihat kucing itu mencakar-cakar wajahnya di neraka ya, karena menyakiti hewan. Jadi bertaubat dari dosa-dosa besar apa saja, entah itu riba, entah itu durhaka kepada orang tua, entah itu. Nah, kalau itu menyakiti hewan diancam dengan neraka, apalagi menyakiti manusia ya. Menyakiti, berbuat zalim terhadap manusia, lebih berat hukumannya ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang baik. Artinya amal yang akan menyelamatkan dari neraka. Berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan. Mizan itu timbangan amal nanti di hari kiamat, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan mizan timbangan amal seorang selain dari akhlak yang baik. Juga Nabi pernah ditanya tentang, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik ya.
bertakwa kepada Allah, ini mendirikan salat, zakat, menjauhi yang haram. Sedangkan yang kedua adalah akhlak yang baik, akhlak kepada manusia. Di antara contohnya adalah Nabi menceritakan ya, dahulu ada salah seorang dari Bani Israel yang dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dia tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Cuma dia seorang pedagang dan dia biasa memberikan barang kepada orang lain itu secara hutang, atau dia biasa memberikan pinjaman uang atau pinjaman barang. Kemudian dia berkata kepada pegawainya ketika menagih hutang-hutangnya itu, siapa saja yang sedang kesulitan membayar hutangnya, kasih waktu, kasih tangguh waktu, jangan dipaksa, kasih tangguh waktu. Dan siapa yang betul-betul tidak mampu, maka bebaskan dari hutangnya. Kebaikannya cuma itu, ya. Dia tidak punya kebaikan kecuali itu, memberikan tangguh pembayaran hutang bagi orang yang berhutang, dan bagi yang benar-benar nggak mampu atau bangkrut, dibebaskan dari hutangnya. Hanya itu kebaikannya. Tapi dia beriman ya, bukan kafir. Maka nanti di hari kiamat Allah berkata kepada para malaikatnya, aku lebih layak untuk memaafkan daripada dia, ya. Aku lebih layak memaafkan daripada dia. Maka hapuskan semua dosa-dosanya, ya. Allah menghapus semua dosa-dosanya karena sebab ini, satu amal ini, ya, akhlak yang baik. Juga menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan semua yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Nabi bersabda, aku melihat seorang laki-laki yang dia bergelimang di surga, bersenang-senang berpindah-pindah di surga, karena dia menyingkirkan duri, ranting duri di jalan, dia ketepikan, ya. Dalam hadis yang lain, ada salah seorang sebelum kalian yang dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dia tidak punya amal saleh sama sekali, selain tadi menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalan. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga, ya. Jadi amal-amal yang baik atau akhlak yang baik ini jangan diremehkan. Ini menjadi sebab seorang itu selamat dari neraka, ya, akhlak yang baik. Nah, ini beberapa hal amalan yang akan dapat menyelamatkan kita dari neraka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua untuk mampu, ya, melakukan amalan-amalan ini, ya. Ini teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita akhiri majelis ini, jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan, ya. Sekarang sesi tanya jawab. Silahkan. Silakan. Tanya Pak Ustaz, tadi kan ada iman yang kedua ya. Iya. Percaya kepada yang pertama kepada Allah. Beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mendirikan salat. Nah, sementara kita kan hidup di Indonesia, Pak. Di mana di Indonesia itu kan ada Tuhan yang Maha Esa, Pancasila nomor 1. Di mana ada 5 agama kalau saya kita akui di Indonesia. Iya. Apakah dengan kita mengakui ada agama tersebut dan menghargai mereka itu termasuk kita percaya sama agama mereka juga atau bagaimana? Tidak. Jadi di negara kita ada 5 agama yang diakui. Tapi kita tidak mengakui 5 agama itu. Kita hanya mengakui Islam. Itu agama yang legal, ya, diakui dan legal di negara kita. Tapi bukan berarti kita ikut mengakui kelima agama itu. Kita hanya mengakui hanya satu agama yang benar, itu Islam. Kita hanya mengakui satu agama yang benar, itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi kita tidak mengusik dan tidak mengganggu orang-orang Kristen yang melakukan kebaktian, orang-orang Hindu, Buddha. Kita tidak mengusik mereka. Kita tidak mengusik, tidak berbuat kekerasan terhadap mereka, tidak. Tapi kita meyakini dalam hati kita bahwa ibadah mereka sia-sia, agama mereka batil dan hanya agama Islam yang benar. Jadi bentuk toleransi kita adalah kita tidak melakukan hal-hal yang mengacaukan ketertiban dan sebagainya. Tapi dalam hati kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar di sisi Allah, hanya Islam yang benar, ya. Itu. Ya, sama-sama. Silakan, ya. Apakah benar seorang muslim pasti akan masuk surga meskipun dia telah masuk neraka? Lalu berapa lama seorang muslim bisa di neraka? Ya, benar. Setiap orang muslim yang tidak berbuat kesyirikan, syaratnya satu. Setiap muslim, orang muslim yang tidak melakukan kesyirikan, pasti nanti kesudahannya di surga. Kesudahannya, ya, akhir-akhirnya di surga. Meskipun mungkin dia harus mendekam sementara waktu di neraka.
Meskipun dia mungkin disiksa di neraka karena dosa-dosa besarnya, tapi itu sementara waktu. Tapi nanti kesudahannya adalah di surga, ya. Nah, berapa lama seorang muslim itu nanti harus mendekam di neraka? Tergantung dosa-dosanya, ya. Semakin banyak dosa-dosa besarnya, maka semakin lama. Semakin sedikit dosa-dosanya, maka semakin singkat di neraka. Tapi ini rahmat Allah, ya. Setiap orang muslim, muslimah yang mati di atas tauhid, mati di atas Islam dan tidak berbuat kesyirikan, kesudahannya adalah surga. Kesudahannya itu ujung-ujungnya di surga nanti. Meskipun mungkin di antara mereka ada yang disiksa dulu, dibersihkan dulu, disiksa dulu di neraka sementara waktu mungkin. Berapa lama kadarnya? Allah Maha Adil, itu disesuaikan dengan kadar dosa-dosanya, ya, gitu. Mana dulu, ya? Satu lagi, ya, sebentar, akhwat. Ya, silakan. Iya. Walaupun melakukan amalan sedekah setiap hari dan salat 5 waktu, tetapi selalu melakukan perbuatan maksiat. Apakah amalan itu membantu menggugurkan dosa atau malah tetap bertambah dosanya? Ditimbang, nanti semua amal kebaikan dan keburukan ditimbang, ya. Jadi seorang yang menjaga salat 5 waktu, dia banyak bersedekah, tapi di satu sisi dia banyak berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa, ya. Selama ini bukan dosa-dosa besar, ya, atau mungkin dosa-dosa besar mungkin. Nanti bagaimana? Nanti ditimbang oleh Allah. Jadi semua amal itu akan ditimbang. Nanti ada mizan, timbangan yang besar, ya, timbangan amal yang besar. Kita bentuknya nggak tahu. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas timbangan, betul-betul timbangan. Yang memiliki 2 daun timbangan. Memiliki 2 daun timbangan. Nanti semua amal-amal kebaikan, salat, puasa, sedekah, itu ditaruh di timbangan yang satu, yang kanan, ya. Semua amal kebaikan, hatta seberat darah, seberat debu, dihadirkan di situ, nggak ada yang luput. Dan nanti dosa-dosa, baik dosa-dosa besar, dosa-dosa sedang, dosa-dosa kecil, atau dosa-dosa yang sebesar debu, akan dihadirkan dan ditimbang di situ, ditimbang nanti. Nanti di situ yang menentukan. Kalau lebih berat timbangan kebaikannya, meskipun lebih berat sedikit saja, ya, lebih berat 0,00 miligram, ya. Jadi nggak mesti harus selisih harus banyak, enggak. Kalau selisih sedikit saja lebih berat kebaikannya, meskipun sedikit, maka dia masuk surga, dia selamat. Tapi naudzubillah, kalau ternyata ketika ditimbang itu lebih berat dosanya, maka dia akan celaka, dia akan masuk neraka. Meskipun tidak kekal. Kalau dia muslim tidak kekal di neraka. Jadi Allah Maha Adil, ya, Maha Adil, tidak menyia-nyiakan kebaikan seorang. Amalnya, kebaikannya dihadirkan, ditimbang. Dosa-dosanya juga ditimbang, keburukannya, kejahatannya ditimbang, dihadirkan. Kecuali kalau orang ini bertaubat sebelum meninggal. Sebelum bertaubat dia sudah sebelum meninggal dia sudah bertaubat, tidak akan dihadirkan. Tapi kalau sampai mati dia belum bertaubat, maka dosa-dosanya dihadirkan, ditimbang. Tapi termasuk rahmat Allah apa? Setiap kebaikan itu dilipat gandakan Allah, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Pahala puasa dilipat gandakan sampai enggak terhingga, ya. Pahala salat, pahala sedekah dilipat gandakan pahalanya, minimal 10. Tapi kalau dosa-dosa dan keburukan tidak dilipat gandakan, ya. Seorang yang berbuat buruk, berbuat dosa dicatat seperti itu, tidak dilipatkan. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Rahmat Allah seperti ini, ya. Nah, nanti ketika ditimbang, kalau ternyata lebih berat keburukannya, berarti dia orang yang sangat banyak berbuat keburukan, ya. Tidak akan selamat. Tapi kalau lebih berat kebaikannya, dia selamat, ya, begitu. Itu jawabannya, ya. Ya. Itu, ya. Tanya, tadi sempat di sini bahwasanya salah satu berbuat dosa besar itu adalah berbuat zalim. Iya. Sebagai binatang kan itu ke Manusia. Dan bagaimana apabila seorang itu telah melakukan kezaliman terhadap seseorang, namun orang yang zalim ini sudah meninggal. Nah, bagaimana cara menghapus dosa-dosa yang dilakukan atas kezaliman tersebut? Iya. Bagaimana kalau seorang pernah mendolimi seseorang muslim dan orang yang didolimi ini sudah meninggal? Kalau kedolimannya itu bersifat materi, harta, jadi dia pernah mengambil hartanya atau sebagainya, itu bisa diberikan kepada ahli warisnya, selesai. Jadi harta yang diambilnya berupa itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu kalau berupa materi itu harta. Tapi kalau kedoliman ini berupa menuduhnya dengan tuduhan yang batil atau menyakiti hatinya, ya, melukai perasaannya dan sebagainya. Kalau orang yang didolimi ini sudah meninggal, maka yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal saleh, amal sunnah khususnya, amal saleh, puasa sunnah,
sedekah, istighfar, taubat sebagainya. Jelas bertaubat. Kita wajib bertaubat dari mendolimi orang muslim. Tapi dosa-dosa antar manusia nggak cukup dengan taubat saja, harus diselesaikan, ya kan? Sementara dia sudah meninggal. Para ulama berkata, solusinya perbanyak amal-amal saleh. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat setiap kezaliman itu akan dituntaskan oleh Allah. Orang yang dizalimi itu nanti akan menuntut, dan Allah akan mengabulkan tuntutannya. Bagaimana cara kompensasi atau tuntutan itu adalah bentuk apa? Nanti orang yang dizalimi itu menuntut dari orang yang berbuat zalim, lalu Allah menghibahkan, memberikan pahala orang yang berbuat zalim ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi kompensasinya itu, ganti ruginya itu dengan amal kebaikannya, pahala-pahala itu diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Itu. Nah, para ulama berkata, supaya nanti ketika disusutkan amalnya itu tidak berkurang drastis, maka perbanyak amal-amal saleh, supaya nanti ketika dikurangi pahala itu, dia tetap punya deposito, punya tabungan amal yang banyak, ya. Itu. Baik. Ada lagi? Hah? Cukup. Masih ada satu nih. Ayo, angkat tangan. Gak apa ya? Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang kalau orang yang nggak sholat itu masuk orang kafir, Mas. Yeah. Terus bagaimana dengan orang yang bukan waktu sholat sama orang yang mengamalkan puasa tapi tidak menjalankan sholat tarawih? Kalau sholat tarawih tidak wajib, ya kan? Yang wajib puasa siang hari wajib. Sholat tarawih kalau mampu kita lakukan bagus, kalau kita capek ya tidak berdosa. Jadi sholat tarawih tidak wajib. Kalau dilakukan bagus, ditinggalkan tidak berdosa, ya. Tapi kalau kita nggak capek, jangan ditinggalkan sholat tarawih. Tapi yang harga mati itu sholat 5 waktu. Ini yang nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh diabaikan, harus dijaga benar-benar. Siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, salah satu modal utamanya menjaga salat yang 5 waktu. Jaga benar-benar. Sebab siapa yang meninggalkan salat-salat dengan sengaja, dia kafir. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir, statusnya kafir. Lalu bagaimana orang yang menunda-nunda? Itu jawabannya, menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, dia tidak sampai kafir, tapi tetap dicela, ya. Tetap dicela, meskipun tidak sampai kafir. Artinya menunda-nunda ini seperti misalnya telah masuk waktu sholat duhur, dia istirahat dulu, dia ngobrol dulu, dia kesibukan ini itu dulu, sampai nanti jam 2:30 atau jam 2 dia baru wudhu, baru sholat duhur. Nanti asarnya ditunda sampai matahari mau terbenam. Jadi menunda-nunda salat ini salah satu sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik. Jadi berat, malas mau salat itu. Berat dan malas seperti menanggung beban yang berat di pundaknya. Jadi dia salat cuman ditunda-tunda, ya. Malas, berat. Ini ciri-ciri orang munafik. Sedangkan orang muslim, orang mukmin itu kalau dia berdiri menuju salat, dia berdiri dengan semangat. Dia berdiri salat itu dengan semangat, dengan bergairah, karena dia hendak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi orang yang menunda-nunda salat, dia tetap statusnya muslim, cuman dia tetap tercela karena Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ini orang-orang yang salat, ya, tapi Allah mengancam dengan celaka. Fawail, kecelakaan besar bagi orang-orang yang salat. Ya Allah, orang yang salat diancam dengan kecelakaan besar? Iya. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan salatnya. Bukan meninggalkan, ya. Kalau meninggalkan kafir, tapi melalaikan salatnya. Jadi menunda-nunda salatnya. Kalau sekali 2 kali insya Allah masih dimaafkan. Ada urusan sekali 2 kali Allah pemaaf. Tapi ini rutin, artinya begitu selamanya, ya. Kebiasaannya menunda-nunda salat. Ini yang diancam kecelakaan besar. Ya, itu. Gitu, ya. Ya, baik. Mungkin demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini, ya, tentang amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu, ya, poin-poinnya saja. Saya sebutkan poin-poinnya supaya teman-teman tidak lupa, ya. Jadi amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka itu banyak, tapi yang pokok-pokok diantaranya adalah pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak kafir, dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan itu dibuktikan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya. Beriman kepada Allah dan Rasul itu dibuktikan dengan ikrar, ucapan 2 kalimat syahadat.
Ini syarat untuk selamat dari neraka. Kemudian yang kedua, menjaga salat 5 waktu, menjaga benar-benar salat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, membayarkan zakat, menunaikan atau membayarkan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Kemudian yang keenam, puasa sunnah, ya, memperbanyak atau sebisa mungkin puasa sunnah. Kemudian yang ketujuh, sedekah, ya, sedekah. Kemudian yang kedelapan, salat malam, qiyamul lail, salat malam, tarawih termasuk salat malam, ya. Kemudian yang ke-8 atau yang ke-9, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan yang lain, memperbanyak zikir. Dan yang ke-10 adalah bertaubat dari dosa-dosa besar, bertaubat dari dosa-dosa besar. Dan yang ke-11 adalah akhlak yang baik, akhlak yang baik. Nah, insya Allah inilah, ya, amalan-amalan yang kalau kita jaga, kita lakukan. Dengan sebab ini Allah akan menyelamatkan kita dari neraka yang sangat dahsyat itu. Terakhir, di akhir kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita serta kaum muslimin dan muslimat seluruhnya dari azab neraka. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.